Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, Ibu Ketua Yayasan, Bapak Kiai pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah beserta seluruh majelis guru, Bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, anak-anakku sekalian santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Hikmah. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tinggal buka saja HP, buka YouTube, di sana ada search, cari, tulis Ahmad Syauqi Darlis, langsung dapat Ustadz Qori kita tadi. Bagi yang lupa merekam tadi, ada masuk dalam 22.000 subscriber. Semuanya like, tak ada yang unlike. Beda sama video saya, banyak yang tak suka. Kalau Qori ini semua suka. Orang yang dimuliakan pandai membaca kitab, pandai membaca Quran, bagus suaranya. Orang Jawa memanggilnya kiai. Jadi yang cocok dipanggil itu Kiai Haji Ahmad Syauqi Darlis. Nah, itu cocok. Orang yang dihormati, diagungkan, dimuliakan disebut dengan kiai. Benda pun juga begitu. Keris, orang Jawa punya keris, itu disebut dengan Kiai Joko Pinturun namanya. Keris yang dimuliakan, dianggap sakti. Lalu kemudian ada namanya gending, alat musik orang Jawa, itu pun disebut kiai juga, namanya Kiai Guntur Madu. Lalu kemudian jin penunggu gunung itu dipanggil kiai juga, namanya Kiai Sapu Jagat. Dan ada lagi sapi yang berwarna putih, yang taiknya disapu ke muka, ngambil barokah, itu namanya Kiai Slamet. Jadi kalau ada orang dipanggil kiai tak pandai baca kitab, itu Kiai Slamet. Nah, lalu kiai tadi, manusia yang dihormati, dimuliakan tadi, punya murid. Orang belajar ke dia, murid-muridnya itu dipanggil dengan santri. Ada dua rukun, satu orang yang spiritualnya hebat, kiai. Dia punya murid, namanya santri. Tempat belajarnya itu disebut dengan pesantren. Ditambah imbuhan pe dengan an, pesantrenan. Santri orang yang belajar, tempat belajarnya disebut dengan pesantren. Kitab yang dibaca itulah dia kitab kuning, karena umumnya kitab-kitab itu tua dan ditulis di kertas yang terbuat dari ubi kayu. Kalau ditulis tinta melebar dia, maka meluber. Ini disebut dengan kitab kuning. Walaupun sekarang buku sudah dicetak dalam buku berwarna putih, cetakan modern, tapi yang cetakan Surabaya tetap dicetak berwarna kuning. Lalu kemudian di tempat itu ada tempat ritualnya. Setelah Islam datang, masjid. Maka pesantren, karena judul kita siang ini pesantren dulu, sekarang, dan akan datang. Maka rukun pesantren itu 5. Ada kiai, ada santri,
ada tempatnya pesantren, ada kitabnya, kitab kuning, dan ada masjidnya. Maka tempat kita ini sudah disebut pesantren. Ada kiai, ada santri, ada tempat belajar mondok, ada kitab kuningnya, dan ada masjidnya. Dulu kiai punya sawah yang luas, maka padi tidak perlu beli. Anak yatim, fakir miskin, anak orang kaya, anak-anak raja, anak-anak sultan datang belajar kepada kiai. Kami mengadakan seminar internasional 2006 di Rabat, Maroko tentang pendidikan di Indonesia. Yang menyampaikan materi diantaranya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri dari Pondok Pesantren Rembang. Lalu kata Gus Mus, dulu kiai lebih dulu bangun daripada santrinya. Sebelum santri bangun, kiai sudah bangun duluan. Dan santri lebih dulu tidur daripada kiainya. Sehingga kiai malam-malam keliling memperhatikan asrama, santrinya baca kitab atau tidur. Dan kiai membangunkan santri untuk membangunkan sholat tahajud malam dengan lemah lembut dan kasih sayangnya. Ayo, ini masih kata Gus Mus. Lalu kemudian terjadi perubahan. Lalu kiai tertarik masuk politik, maka dia pun sibuk sidang di parlemen. Akhirnya dia tidak lagi membangunkan santri, dia datangnya di awal bulan saja ngontrol siapa yang belum bayar uang sekolah. Terjadi perubahan yang luar biasa. Itu true story, kisah nyata pergulatan perjalanan pesantren. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya beberapa hari yang lalu diundang oleh pesantren Mustafawiyah, didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein, alumni dari Madrasah Saulatiyah Makkah Al-Mukarramah. Lalu pulang ke kampungnya mendirikan pondok. Kalau di Sumatera namanya pondok, kalau di Aceh namanya dayah, kalau di Malaysia juga pakai istilah pondok, kalau di Minangkabau namanya surau, kalau di Jawa namanya pesantren. Tapi sekarang lebih umum digabungkan dua kata, pondok pesantren. Santrinya saya pertama dibawa ke santri putri karena tidak campur. Tabligh akbar 2, santri putri saja. Habis sholat isya kami ke santri putri, jumlahnya 4.500 orang. Merinding juga kita nengok perempuan 4.500 orang. Kemudian besoknya gabung, tempat dipisah tapi satu majelis. Santri putri fatayat istilahnya. Santri laki-laki gabung semua lebih kurang 12.000 orang. Jadi kalau untuk Sumatera termasuk yang terbesar. Adapun di Jawa mungkin ada lagi yang lebih besar. Dan ini termasuk yang tua karena didirikan tahun 1912. Sekarang berarti sudah lebih 1 abad lamanya. Nah, dari pondok-pondok pesantren inilah lahir orang-orang yang besar. Ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi gubernur. Gubernur sekarang Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang, asli taman pesantren dan cucu dari Kiai Zainuddin Abdul Majid, tokoh karismatik pendiri Nahdlatul Watan. Setelah cucunya tadi hafal Quran, tamat pesantren, dikirim ke Al-Azhar Kairo, S1, S2, S3, pulang menjadi anggota DPR, menjadi gubernur 2 periode. Jadi menjadi santri, jangan berpikir apalah kami ini santri, paling-paling nanti tamat jadi ustad. Saya tak maulah jadi ustad, nanti kurus macam Ustaz Somad. Kalian di sini dibentuk 6 tahun, baca kitabnya hebat, setelah itu bebas mau jadi apa. Ada yang menjadi dubes, duta besar, namanya Fakhir, Pak Fakhir, duta besar Republik Indonesia untuk Kairo.
bahasa Arabnya hebat, bahasa Inggrisnya mantap, dan dia menjadi duta besar, bisa menjadi diplomat, orang yang berdiplomasi, memperjuangkan Indonesia di kancah internasional, dan dia pernah menjadi duta besar. Itu tamat dari pesantren Gontor Ponorogo, lalu kemudian puncaknya bisa menjadi presiden, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Terlepas dari kontroversialnya, saya hanya ingin menunjukkan karir politik seorang santri tamat pesantren. Bahasa Arab ya, bahasa Inggris juga. Masuk ke pesantren, tertulis di depan Al-Lughah Tajul Ma'had, bahasa adalah mahkota pesantren. Language is crown of apa tuh? Crown, mahkota. Orang baru beda antara raja dengan orang biasa dilihat dari mahkotanya. Saya kalau pakai mahkota disebut raja, kalau tak ada mahkota bukan raja. Maka ada cerita dua orang yang kembar, lalu kemudian yang satu raja, yang satu tidak. Ketika rakyatnya bingung membedakan mana raja yang hak, mana raja yang hoax, mana yang asli, mana yang palsu, itu bisa dibedakan lewat mahkotanya. Begitu juga dengan santri. Kalau mau tahu santri betul tidak, jangan lihat kartu pelajarnya, karena mudah sekali untuk membuat kartu pelajar. Jangankan kartu santri, kartu ATM pun bisa dibuat orang sekarang. Tapi teslah bahasanya. Alhamdulillah, masuk kita ke Darul Hikmah ini dua-duanya jalan. Bahasa Arab jalan, bahasa Inggris pun jalan. Udah Ustadz tes, kata orang. Saya percaya sih, karena prinsip kita di pesantren ini jangan ada dusta di antara kita. Oleh sebab itu, bagi yang bahasanya belum maju, perbaiki bahasanya. Dan alumni dari pesantren Darul Hikmah sudah berkiprah. Ada yang jadi qori internasional, Ustadz Ahmed Syauqi Darlis. Tadi rekaman yang saya tonton di YouTube itu rekaman di India. Saya masih ceramah sekitar Indonesia saja, Aceh, Pontianak, Makassar, Jawa Barat. Tapi beliau justru tampilnya di India. Selama ini kalau disebut India, bayangan kita Mithun Chakraborty, Amitabh Bachchan, Coach Chotahe, Abhikachi Kabigam. Tapi ternyata di video Ustadz Ahmed Syauqi Darlis, beliau tampil di India. Bayangkan itu prestasi. Lalu kemudian ada alumni Darul Hikmah, S1 Madinah, S2, S3 Sudan, doktor, pulang menjadi dosen di pasca sarjana. Tidak mengajar S1, ngajarnya di S2 dan S3 jurusan tafsir. Ustadz Hidayatullah Ismail. Nah, itu dari pesantren Darul Hikmah. Nah, jadi tinggal mau jadi apa saja silakan, karena pesantren tidak memaksa Anda untuk jadi ustadz, mau jadi DPR, mau jadi gubernur, mau jadi apapun, bisnismen, entrepreneur. Yang penting selama 6 tahun ini engkau paling tidak sudah matang, akidahnya mantap, ibadahnya baik, akhlak sopan santunnya. Kenapa akidahnya mantap? Karena di sini dia diajarkan tentang Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibadahnya mantap karena salat berjamaah 24 jam dikontrol oleh guru, oleh mudabbir, oleh mursyid, oleh mursyidah, pembimbing dia. Tidak akan mungkin salah dalam ibadah. Gerakannya, tumakninahnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya'nya. Lalu kemudian yang ketiga, akhlak, sopan santun. Takkan mungkin santri makan tangan kiri, takkan mungkin santri minum berdiri, takkan mungkin santri pakai celana pendek, takkan mungkin santri merokok. Kenapa? Karena dia dikontrol 24 jam di pesantren, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi malam, tak ada space waktu kosong. Saya dulu ingat
Kami satu kamar itu panjang dibagi dua, 10 kasur menghadap ke sana, 10 menghadap kemari. Di kamar itu 20 kasur, isinya 20 orang, pas 20 orang. Kasur baru boleh turun, tidak pakai tempat tidur, karena kalau pakai tempat tidur nanti di bawah sarang Spiderman. Maka ini tips dari Bapak Kiai, tak boleh pakai kasur, tak boleh pakai tempat tidur. Belum lagi datang rayap mau makan, kalau dia besi patah dan lain sebagainya, pernya tercabut kena ke belakang. Maka pakai kasur saja tipis, tak boleh kasur tebal. Ditumpuk kasur, baru boleh menyentuh kasur jam 10 malam. Sebelum jam 10 kalau ada yang menyentuh kasur dicatat oleh jasus, mata-mata spionase yang sudah disebar. Makanya jam 5 sore itu jam 6 harus sudah melapor ke kantor pengadilan santri, mahkamah. Maka jam 6 sore mata-mata yang belum dapat korban nengok kasur, siapa yang menyentuh kasur. Jam 10 malam baru boleh kasur turun. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 sudah bangun, 6 jam tidur. Jam 4 bangun, mandi, kamar mandi panjang, pakai bak panjang, ada keran, air bersih sejuk karena disedot langsung dari dalam tanah. Sampai akhirnya pas liburan naik kami ke atas, rupanya lumut semua isi dalam, rupanya sejuk air lumut, luar biasa. Lalu kemudian ke masjid, tidak ada satupun santri yang tak sholat subuh ke masjid, mandi segar, sampai cara pakai kain sarungnya pun harus, kain sarung harus dilipat ke bawah, habis itu diputar kiri ke kanan, harus pakai ikat pinggang. Yang tak pakai ikat pinggang kena denda. Baju tidak boleh pakai baju kaos, harus pakai baju koko, baju kemeja, kemudian pakai peci. Kemudian pula yang pakai sorban boleh, silakan. Pakai jubah baik, datang ke masjid, duduk, tahiyatul masjid, berzikir, sendal dikasih nama, pakai nomor. Ada yang takut hilang, dikasih gembok. Luar biasa. Atau waktu meletakkannya, satu di pintu ujung, satu pintu satu lagi. Jadi semuanya diatur disiplin. Lalu kemudian sampai selesai sholat subuh. Tapi karena capek lelah, banyak yang sholat subuh tu sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Allahu Akbar, tak bangkit-bangkit, tidur. Nah, itu menjadi catatan juga, dicatat oleh mahkamah. Dibagi dua, satu mahkamah pengadilan disiplin, satu mahkamah lughah, mahkamah nizam, mahkamah lughah. Yang lughah ni khusus bahasa saja. Siapa yang tak berbahasa Arab maka kena hukum. Kalau yang ini disiplin, menyentuh kasur, tidak pakai peci, pakai baju kaos, kain sarungnya tak diikat dengan benar, atau dia terlambat datang, orang sudah ke masjid masih lagi di asrama, ini kena semua. Disiplin terus sampai akhirnya setelah subuh balik ke asrama masing-masing, baca Quran. Baca Quran setengah jam, dapat setengah juz. Setelah itu baru pembagian kosakata. Satu orang berdiri, kawan-kawan duduk. Kosakata pagi ini, satu hari 3 kali pembagian kosakata. Habis sholat subuh, habis sholat zuhur, mau tidur malam, kasih kosakata. Maka dalam sebulan paling tidak 3 kali 3, 90 kosakata. Ditambah lagi yang di lokal, ditambah lagi yang di masjid, ditambah lagi saat di tanah lapang, ditambah lagi tulisan-tulisan di pokok kayu. Pokok kayu syajaratun, tanah ardun, langit samaun, semuanya. Sehingga ketika dia melihat, dia sudah mendapatkan kosakata bahasa Arab, menjadi kamus yang berjalan. Ini dididik semuanya, disiplin sampai akhirnya sarapan pagi, ngantri panjang. Jadi orang yang tinggal di pesantren disiplin, dididik luar biasa. Bapak Ibu bersyukurlah yang sudah memasukkan anak-anaknya
ke pondok pesantren. Dulu orang masuk pesantren datang buat rumah sendiri, pondok, gubuk kecil dari lantai kayu, dinding kulit kayu atau bambu yang dianyam, masak sendiri. Kiai hanya memberikan beras. Tapi sekarang sudah dibuatkan asrama. Bahkan ada pesantren yang paling elit, asrama ada pula tempat cuci sampai setrika. Yang lebih parah lagi, tamat pesantren mengangkat piring dari atas meja makan pun tak pandai. Ini musibah. Karena kalau ada orang pandai baca kitab, hebat ibadah, tapi tak bisa mengatur dirinya, ini bukan pendidikan, tapi pemanjaan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kami dulu masuk pesantren memang tidak buat kamar sendiri dan tidak pula masak sendiri, dimasakkan, tapi piring tetaplah dicuci, lalu kemudian pula baju tetap cuci sendiri dan tetap disuruh bagaimana berdikari. Sehingga selesai 6 tahun di pondok pesantren, keluar dari pesantren, silakan mau sekolah ke ITB Bandung, mau ke IPB Bogor, mau ke UGM Yogyakarta, mau ke Unhas Universitas Hasanuddin Makassar, mau pergi ke Araniri Aceh, mau ke USU Sumatera Utara, bebas kemanapun sekolah, karena basic hidup mandiri sudah ada di badan. Ustadz Ahmad Syauqi Darlis sama dengan kami di Al-Azhar Mesir, beliau adik kelas saya, dan beberapa alumni dari Darul Hikmah belajar di Mesir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pesantren masa lalu yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah santri dan pesantren. Ketika PKI bergejolak, komunis anti agama, A tidak, T Tuhan, isme keyakinan, ateis, meyakini tidak ada Tuhan. Kata dia Tuhan itu bullshit, bohong, omong kosong. Tuhan itu hanya dongeng saja. Maka yang paling dihabisi pertama adalah kiai, karena kiai mengajarkan tentang Tuhan. Pesantren-pesantren dihabisi, santri-santri melawan. Maka yang mengusir Belanda juga para kiai dan pesantren, yang mengusir para penjajah. Makanya pesantren anti penjajahan. Kalau ada ustadz yang tidak anti penjajahan, berarti ustadz palsu. Kalau ada pesantren tidak anti penjajahan, pesantren palsu. Kalau ada santri tidak anti penjajahan, santri palsu. Itu pidato Kiai Sahal dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Artinya apa? Kemerdekaan kita, perjuangan. Makanya jangan sampai ada Islamfobia, anti Islam, takut dengan hukum Islam, takut dengan kebangkitan Islam. Ini Islamfobia, orang kiri. Tapi juga kita jangan jadi orang ekstrim kanan, Indonesia fobia, takut dengan Pancasila, takut dengan Undang-Undang Dasar 1945, takut dengan NKRI. Loh, kenapa kita mesti takut? Yang memperjuangkan Pancasila itu kita, yang memperjuangkan NKRI ini kita. Maka jangan menceling ke kiri, jangan mencela-mencela ke kanan. Kita ini pertengahan. Wa kadzalika ummatan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maka pesantren masa lalu 1945, Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Tebu Ireng didirikan Kiai Haji Hasim Asy'ari, Pondok Pesantren Tambak Beras, Pondok Pesantren Munawir Krapya, Pondok Pesantren Padanaran, Pondok Pesantren Gontor, ini semua bersama-sama. Lalu setelah kita merdeka, maka muncullah pondok-pondok pesantren dan mengalami perubahan. Kenapa? Karena sudah mulai pakai kalimat-kalimat Inggris, jadi berubah nama walaupun isinya sama. Kamu sekolah di mana? Islamic Boarding School. Sama, Islamic artinya Islam, boarding pondok, school sekolah. Islamic Boarding School, sekolah Islam yang mondok. Ya sama, pesantren. Lalu kenapa pakai istilah Inggris? Mungkin lebih keren. Kalaupun tidak pakai istilah Inggris,
Sekolah sekarang di Pekanbaru modelnya full day, full penuh, day 1 hari. Diantar oleh orang tua jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, jam 5. Karena dijemput saat pagi orang tuanya mau kerja ke kantor, diantar anak, nanti sore dijemput. Ini pun lagi tren juga di kota-kota besar seperti yang ada di Pekanbaru. Maka ketiga-tiga ini ada sekarang. Ada namanya pesantren, ada namanya Islamic Boarding School, ada namanya sekolah full day, SDIT, SMPIT, SMAIT, SMA plus ada pendidikan agama. Walaupun tidak sebanyak pesantren, tapi paling tidak ada 5 pelajaran agama: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Itu materi andalan dalam SDIT, SMPIT, SMPIT, SMAIT, SMA plus. Sedangkan kalau dia pondok pesantren banyak sekali: nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, arud, qawafi, fikih, qawaidul fikih, usul fikih. Lalu kemudian hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir, ulumul Quran, tajwid. Hampir 20 mata pelajaran. Ditambah lagi fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Tapi tidak ada sampai sekarang anak pesantren yang masuk rumah sakit jiwa gara-gara mata pelajaran. Malah cerdas-cerdas, segar-segar. Kalau ada orang tua yang mengadu, anak saya bandel masuk pesantren, bukan karena pesantrennya, memang anak itu belum masuk pun sudah hantu. Banyak orang tua kalau anaknya baik tidak dia masukkan pesantren. Mana anak yang paling bandel, itu yang dia masukkan. Setelah itu anak itu lari, lalu dia salahkan pesantren. Itu bukan salah pesantren, salah kita. Karena anak itu tidak masuk pesantren pun memang sudah bandel. Pesantren bukan tempat penyimpanan rehabilitasi anak nakal. Ini mesti diluruskan. Makanya kalau ada anak kita yang paling cerdas, otaknya yang paling encer, IQ-nya yang paling tinggi, itulah yang dimasukkan ke pesantren. Kenapa? Karena pesantren memerlukan otak space yang besar karena pelajarannya banyak. Anak yang paling bandel, paling bodoh, paling goblok dimasukkan ke pesantren, ya error. Dia ngapal tasrif, daraba darabu darabat darabat darabna darabta darabtum darabtum darabti darabtum darabtuna darabtu darabna. Apa tak gila dia ngapal itu? Belum lagi fi'il mudhari'nya, belum lagi fi'il amarnya, belum lagi nahinya, belum lagi nafinya, belum lagi balaghahnya, ditambah lagi 16 tenses bahasa Inggrisnya. Habis itu kacau lah dia. Oleh sebab itu maka ini pondok pesantren zaman sekarang ada namanya penyederhanaan. Yang dulu sulit susah, membaca kitab-kitab yang payah zaman dulu, ini disederhanakan pakai bantuan alat media, infocus, streaming, audiovisual, sehingga mudah untuk mencerna pelajaran. Pesantren masa lalu benteng, pesantren sekarang benteng anak-anak kita dari narkoba, dari zina, dari seks bebas. Tinggal satu-satunya lagi pesantren. Pekanbaru penduduknya 1.200.000. Dari 1.200.000 coba hitung dari Panam sampai ke Kulim sampai ke Simpang Bingung, berapa diskotik, berapa karaoke, berapa tempat main game online, PlayStation, warnet. Orang tua omong kosong bisa menjaga anak-anak. Kunci sepeda motor bebas, duit bebas, janjian kawan, WhatsApp, Twitter, BBM, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Siapa yang bisa mengontrol anak? Orang tua sibuk di kantor, sibuk di jalan, waktu habis. Anak janjian dari rumah pakai jilbab, sampai tengah jalan dia buka masuk tas, dia ke mall, dia pergi ke tempat hiburan, dia pergi ke hutan, dia pergi ke mana macam tempat.
sepeda motor, mobil dia tutup kaca 100%, gelap, siapapun tak nampak, tak ada pemeriksaan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan anak-anak kita adalah pondok pesantren. Maka bersyukur Bapak Ibu yang sudah memasukkan anak ke pesantren. Bagi yang belum, jangan lupa daftarkan sebelum tanggal berikut ini. Nanti potong videonya tinggal running text. Itu yang bisa menyelamatkan. Saya waktu jadi juri MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi, sekamar dengan Dr. Fulan. Curhatlah dia, Ustadz Somad, pusing saya nengok anak gadis saya, mau dikurung di rumah takut tak bergaul, mau dilepaskan khawatir dibawa anak lajang, mau dilepas dengan anak gadis khawatir dibawa ke tempat maksiat. Tapi sekarang saya sudah lega Pak Ustadz. Kenapa Pak? Anak saya sudah di pesantren. Maka tidak ada jalan lain, solusinya pesantren. Berkawan dia, keluar kelas jam 12, cabut kemana? Ngelem. Beli lem kambing, satu lem bareng-bareng sama-sama. Salome, satu lem rame-rame. Dibuka tutup lem, dihirup panjang. Nah, ganti-gantian kau hirup. Nah. Yang habis dibelinya tepung kanji. Tak mabuk. Lem itu cikal bakal narkoba. Lem itu narkoba kelas ekonomi. Agak tinggi sedikit pil rohypnol, pil anjing gila. Ada anjing gila yang rabies diikat pakai rantai besi, menggunggung tak tentu arah. Itu disumbatkan pil anjing gila, tertulis pil R, rohypnol. Yang lebih tinggi lagi sabu-sabu. 1,6 ton sabu-sabu masuk ke Kepri, terus ke Kepulauan Riau. Pelabuhan-pelabuhan tikus yang bebas dicampakkan dari tengah laut, turun ke bawah, ditarik pakai tali sampai ke daratan, dijual bergram mabuk. Berapa anak muda yang mati sakau. 4 saja risiko narkoba: gila, bodoh, mati, penjara. Tak terhitung entah berapa korban. Persahabatan putus, suami istri putus, anak orang tua tak saling mengenal. Tapi masih ada ujung tombak penyelamat, yaitu pondok pesantren. 4 yang merusak anak-anak. Pertama, narkoba. Yang kedua, seks bebas, pergaulan. Hotel-hotel malam Ahad, Sabtu malam Ahad tadi malam, berapa hotel yang satu malam 150.000 dipakai orang hanya 1 jam 2 jam untuk buat dosa. Karena petugas hotel tidak pernah bertanya mana surat nikah. Bebas mau dibawa, mau bini dia, mau bini orang, terserah bawa. Security tak mau tahu, yang penting kamu bayar 149.000 net plus sarapan pagi. Bayar 1 malam, gratis 2 malam. Siapa yang mengontrol? Sewa ruko 4 pintu, 3 lantai ke atas, tinggal robah pemplet, urus surat izin, jadi hotel. Setting kamar-kamar, bebas. Satu-satunya ujung tombak yang menyelamatkan adalah pesantren. Kalau sudah jadi pokok yang kuat seperti pokok yang ada di tepi pesantren kita, tidak khawatir patah. Biarkan dia tegak berdiri, tidak akan patah. Kenapa? Dahannya kokoh, akarnya tunggal, pucuknya ke atas. Tapi ada pohon kecil, dia harus dimasukkan ke polybag, dia harus disiram, harus dijaga dari wereng, harus dijaga dari hama. Akarnya diserang, batangnya diserang, pucuknya dimakan ulat, karena ulat senang menyerang pucuk. Pucuk. Jadi kalian sekarang sedang berada di polybed. Makanya pokok yang sedang berada di polybed mesti banyak sabar. Kadang polybed ini disiram, kadang dipindah-pindahkan, kadang disemprot pestisida, kadang di macam-macam kan. Itu memang resiko pohon yang sedang berada di polybed. Nanti setelah kalian besar, akar tunggal,
pucuk ke langit, batangnya kekar, maka akan ditanam, tidak khawatir sedikit pun. Karena ada tanaman tidak berakar ke bawah, tidak berpucuk ke atas, tidak bertulang. Kemana air mengalir, ke situ dia pergi. Kemana angin kencang, ke situ dia berhembus. Nama pohonnya enceng gondok. Anak pesantren bukan enceng gondok. Sekali tegak tidak akan bergeser. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Pertama yang merusak narkoba, yang kedua yang merusak seks bebas, free sex, yang ketiga yang merusak adalah aliran sesat, sekularisasi, liberalisasi, anarkisme, ateis, macam-macam. Ada aliran yang mengajarkan tak ada Tuhan, ada aliran yang mengajarkan semua agama benar, ada aliran yang mengajarkan agama bukan untuk mengatur hidup manusia, hanya urusan personal dengan Tuhan. Ada yang mengajarkan setelah Nabi Muhammad muncul lagi nabi palsu, tapi sejak di pesantren dia diajarkan itu dan dia selamat. Kita punya anak, kita tak ingin anak ini lapar, maka pagi dikasih dia nasi bungkus, dikasih lontong sayur, dikasih nasi uduk, dikasih roti, dimasakkan telur ayam, dikasih minum madu. Supaya apa? Supaya perutnya kenyang. Kalau sudah perut kenyang, otaknya jalan. Kalau sudah otaknya jalan, matanya melek. Tapi kalau dia tidak makan, sampai di sekolah perutnya lapar, dia akan membeli makanan, pakai pengawet, pakai pewarna tekstil, pakai perusak otak, pakai narkoba di dalam makanan. Narkoba dimasukkan dalam permen, narkoba dimasukkan dalam brownies, merusak. Siapa yang makan ini? Anak-anak yang lapar, tidak diberi makanan. Itulah mengapa anak santri pagi dikasih makan kuat. Kalau kami dulu di Mesir pagi makan tepung gandum. Gandum itu makan 2 biji, dimakan jam 8 pagi, jam 8 malam baru lapar. Waktu disuap itu kecil sampai mengembang dia. Tapi karena kita tak biasa makan gandum, perut kenyang, otak kosong, berkunang-kunang. Rupanya kita yang sudah dari kecil makan nasi tak bisa dirubah ke gandum. Saya 4 tahun di Mesir tetap makan nasi, 2 tahun di Rabat tetap makan nasi. Tinggal di asrama saya beli beras 2 kilo. Ketawa kawan saya nengok saya makan nasi. Mereka cukup makan roti. Dibelahnya roti, kasihnya tomat, dipotongkannya saus, masuknya kan sarden. Dah, kita menggiling cabainya lagi, bawangnya lagi. Memang ribet kita. Jadi bapak ibu kalau mau anaknya tak terlalu ribet, dari kecil kasihlah makan roti. Dari sekarang kasih dia makan roti. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau sudah dia selamat, nah sekarang bagaimana kira-kira ke depan akan datang? Tantangan global. Apa namanya? Perekonomian global Indonesia. Tidak lagi ada pajak, tidak lagi ada visa. Sekarang barang mau masuk pakai pajak. Nanti ekonomi global, barang dari Vietnam masuk, pekerja dari Vietnam datang. Sekarang orang Vietnam sudah kursus nyetir dan kursus bahasa Indonesia. Anak-anak kita akan bersaing dengan orang Vietnam. Kalau tidak menguasai informasi, teknologi, bahasa Inggris, agama tidak kuat, orang kita bisa-bisa menjadi kuli di negeri sendiri. 0,2% saja tanah Indonesia yang dikelola pribumi. 0,2%. Sisanya dikelola pengusaha-pengusaha besar yang bukan pribumi. Oleh sebab itu kita orang Riau wajib punya tanah dan menanam tanahnya dengan tanam-tanaman. Ada yang menanam sawit, ada yang menanam karet, ada yang menanam palawija, ada yang menanam biji-bijian, ada yang menanam padi. Silakan, bagus. Kalau ada orang Riau tak punya tanah, maka belilah tanah. Agak 2 hektar, agak 3 hektar,
tanam. Alhamdulillah, ketika saya ke Aceh ketemu dengan santri pesantren, tamat pesantren, dibelinya tanah. Berapa hektar tanah yang kamu beli? Tak banyak Ustadz Somad, sejauh mata memandang. Ditanaminya apa? Korma. Ternyata satu batang korma modalnya mahal memang, 800.000 paling murah, tapi dijamin berbuah karena hasil dari percobaan dari Inggris. 800.000 sampai $100, $1.300.000, tapi kalau dibeli dijamin berbuah. Kenapa korma yang ada di Masjid Agung An-Nur tak berbuah? Setelah diteliti, ternyata korma yang di Agung An-Nur itu jantan semua. Jadi rupanya sesama jantan ini tidak menghasilkan buah. LGBT. Jadi sebab itu mesti ada korma betinanya. Dan korma ini dijamin berbuah. Dan orang Inggris tidak memberitahu, disuruhnya beli bibit banyak-banyak, karena dengan beli bibit banyak untung. Rupanya Ustadz Somad, satu batang korma kalau dia sudah berbatang tinggi 3 tahun, nanti keluar cabangnya kecil sebanyak 17. Nanti dari cabang kecil itu ditanam lagi, tumbuh lagi 17. Satu korma menghasilkan 17, dari yang 17 tadi akan menjadi 17, dari yang 17 tadi akan menjadi 17. Jadi sebenarnya tak perlu beli banyak-banyak karena dia akan menghasilkan. Sawit 25 tahun. 25 tahun mati. Replanting, mesti tanam baru. Tapi korma berapa tahun? 100 tahun baru mati. Makanya kamu tanam dia untuk anak-anakmu. Ada pokok yang kamu tanam untuk anak-anakmu. Dulu orang tak paham pokok apa yang kita tanam untuk anak kita, disangkanya toge. Kita tanam disuapkan ke anak, bukan itu maksudnya. Kita tanam sebatang korma, habis itu kita mati. Sekarang kalau saya tanam korma, maka setelah saya mati, anak saya masih tetap bisa menikmati korma. Orang kita lahir anaknya, tahnik, dikunyahkan korma, saripati korma, suapkan ke anak, pakai korma. Buka puasa, Allahumma laka sumtu abika amantu, pakai korma. Makan korma, makanlah korma 7 butir pagi, namanya ajwah. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu subuh makan korma 7 biji, maka selamat dia daripada 2, racun dan setan. Itulah makanya korma ajwah dibawa orang. Tapi orang balik dari Makkah jarang kita dapat korma ajwah, karena korma ajwah mahal. Sekilonya 80 rial, sama dengan 250.000. Maka jarang kita dapat. Yang kita dapatkan selalu korma yang diambil pakai skop. Korma ajwah yang hitam sebesar ibu jari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Ke depan persaingan global, insya Allah. Ini generasi amma zabadu fayadhabu jufa'a, yang menjadi sampah akan tereliminir, akan terkalahkan. Seleksi alam kata orang, tapi saya tak menyebutnya seleksi alam, seleksi Allah. Allah yang menseleksi dia. Dulu sama-sama lahir, tapi ada yang mati bayi. Sama-sama bayi, ada yang mati ditabrak mobil. Sama-sama besar, ada yang mati karena sakau narkoba. Sama-sama ada. Maka yang akan berhasil ke puncak karir, insya Allah adalah anak-anak pesantren, insya Allah. Amin. Kenapa anak pesantren yang berhasil? Dia selamat dari LGBT. Penyakit LGBT diturunkan Allah sebagai laknat, sampai sekarang belum ada obatnya. Makanya ada museum LGBT di Bangkok, Thailand. Perlu bencong-bencong di Pekanbaru studi banding ke museum LGBT, melihat orang yang tinggal kulit sama tulang. Daging nih habis, tinggal kulit sama tulang, mati. Lalu kemudian dibuatkan museumnya, tidak ditanam dalam tanah, dikasih air keras macam mumi,
lalu diletakkan dalam kaca supaya orang menengok. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru, ambillah iktibar pelajaran, ya ulil absar, wahai orang yang punya biji mata, tengok bagaimana orang terkena penyakit LGBT. LGBT membuat orang tidak punya keturunan. LGBT membuat orang terkena virus HIV/AIDS. LGBT membuat mereka punah. Oleh sebab itu orang putih akan segera punah. Saya tanya ke kawan saya yang tinggal di Amerika, New York. Saya tanya, Ustaz, ya, saya sudah tonton beberapa video Donald Trump. Saya lihat dia seperti error, lompat-lompat naik balon anak kecil, kemudian sama perempuan-perempuan tak baik, kemudian gayanya. Ini orang ada kesalahan. Kalau bahasa kampungnya something wrong. Kalau bahasa Arabnya fi aqlihi syai'un. Fi aqlihi syai'un. Bisa juga fi aqlihi syaitan. Ini kenapa dia yang menang dalam pemilihan presiden? Kenapa dia menang? Apa kata kawan saya? Dialah yang bisa mempertahankan eksistensi orang putih. Ternyata di Amerika mereka masih mempermasalahkan kulit putih dan kulit hitam. Mereka terlalu lama dipimpin kulit hitam. Siapa dia? Obama. Obama berkulit hitam. Maka mereka melihat orang kulit hitam akan bangkit. Maka mereka tidak senang. Kulit putih akan punah. Yang bisa mempertahankan eksistensi kulit putih, inilah dia, Donald. Maka Donald naik. Kulit putih akan punah. Apa yang menyebabkannya? Pertama, mereka tidak mau menikah. Jerman sampai sekarang memberikan penghargaan, siapa yang mau menikah dan punya anak, anaknya akan disekolahkan free, gratis sampai doktor. Karena mereka tak mau punya anak. Mereka tidak menikah, otomatis seks bebas, kena virus HIV/AIDS, mati. Beda dengan orang Islam. Orang Islam menikah, bahkan tidak hanya sekali, berkali-kali. Lalu kemudian setelah nikah punya anak, mereka membatasi anak, satu cukup, dua. Sedangkan orang Islam tidak, makannya kangkung, ikan asin, sambal belacan, habis isya tidur, anak 10. Luar biasa. Oleh sebab itu maka secara populasi orang putih akan punah karena mereka khawatir mereka akan musnah dari muka bumi. Maka mereka munculkan namanya Islamphobia, takut kepada Islam. Mereka takut kepada laut. Orang barat itu kalau duduk di tepi laut dia takut, kata dia akan muncul makhluk dari dalam laut naik ke atas, namanya Godzilla. Orang putih itu takut kalau menengok langit. Tengah malam dia menengok langit, kata dia takut ada makhluk yang turun ngences dari atas, namanya alien. Orang putih itu bawaannya takut, menengok mobil yang parkir-parkir pun takut, kata dia mobil itu akan berubah menjadi transformer. Dia selalu takut. Itu bisa dilihat dari film-film barat yang selalu merasa takut. Tapi ada yang paling mereka takutkan, bangkitnya orang berkulit berwarna. Siapa orang berkulit berwarna? Non kulit putih. Dan kita adalah salah satunya. Mereka berjemur di pantai berhari-hari. Untuk apa? Supaya kulitnya berwarna. Kita tak berjemur aja udah berwarna. Hebatnya kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ke depan anak-anak ibu bapak yang datang hanya untuk tabligh akbar, anaknya belum masuk pesantren, masukkan. Setelah anak masuk pesantren, jangan melepas anak dengan menangis. Jangan, sekali-kali jangan. Lentarkan dia sampai ke kamarnya, kau tinggal di sini, belajar yang kuat. Belajar. Bagi. Kalau mau nangis nanti setelah di depan giant baru nangis. Kuatkan. Jangan belajar ya nak. Oh jangan. Belajar. Kenapa? Karena kalau menangis di depan mata dia akan balik sampai dia betul-betul kuat.
Ustadz dulu, oh kami juga dulu menangis, susah, sampai akhirnya fisik kuat. Tapi Ustadz katanya tak tamat pesantren. Tidak, saya tamat madrasah aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Tapi saya tinggal di asrama. Orang tua saya di Kabupaten Pelalawan, saya kuliah di Indragiri Hulu. Jadi bukan tinggal di rumah, saya tetap juga mandiri di asrama. Pernah tinggal di pesantren? Pernah, tapi tak lama. Ustaz lari dari pesantren? Enggak. Terus studi banding. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kalian dimasukkan ke pesantren, jangan terlintas di hati kalian, aku ini dibuang. Tidak, kalian bukan dibuang. Jangan-jangan aku ini anak angkat. Tidak, karena orang tua sayang. Kata pepatah orang Melayu, sayang anak tinggal-tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Maka sebenarnya mereka ayah ibu tuh sayang sama kalian. Kalau dibiarkannya kalian di rumah, berapa banyak yang gagal. Naik motor, belikan motor pak, belikan motor ma. Kalau tak dibeli berarti tak sayang. Orang tua kalau sudah tembak belikan, kalau tak beli tidak sayang. Belikan. Akhirnya knalpot dipotong. Lewat di depan masjid digas kuat-kuat, berdoa satu masjid, matilah budak itu, kontan mati. Membonceng anak gadisnya, minta ke ayah emaknya, papa pergi sebentar ya. Tak boleh, tak sayang nih, tak sayang ya. Pergilah. Yang ini mengatakan tak sayang kalau tak dibelikan motor, yang ini mengatakan tak sayang kalau tak dikasih keluar malam. Berjumpalah dua orang yang menuduh orang tua tak sayang tadi. Akhirnya berbagi kasih sayang, sayang sana, sayang sini, sayang sana, sayang sini, gembung masuk angin. MBA, Married by Accident. Sekolah tak berhasil, apapun jadinya tidak. Yang rugi siapa? Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari siapa? Perempuan. Yang menyusukan 2 tahun siapa? Perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa siapa? Perempuan. Yang melahirkan anak sampai mati siapa? Perempuan. Yang blooding pendarahan sampai mati siapa? Perempuan. Yang laki-laki mana? Nikah dia sekali lagi. Oleh sebab itu maka anak-anak perempuan kalian yang didaftarkan ke pesantren, jangan katakan pesantren penjara suci. Ada anak pesantren buat judul lagu penjara suci. Itu tak betul. Pesantren bukan penjara. Pesantren adalah tempat penjagaan pendidikan. Tamat dari pesantren, kalian baca kitab, latihan politik, karena di dalam juga dilatih dengan organisasi sosial kemasyarakatan. Ada OSIS, ada Munazzamatut Tullab, persatuan organisasi sosial. Maka dengan itu terlatihlah dia. Insya Allah pesantren masa lalu benteng melawan Belanda, pesantren sekarang benteng melawan narkoba. Pesantren akan datang yang akan menjadi figur. Adapun alumni Darul Hikmah kembali ke Dumai, kembali ke Bagan Syapiapi, kembali ke Air Molek, kembali ke Rengat. Kalian paling tidak satu di antara kalian harus buat pula pesantren, sehingga akan tersebarlah, paling tidak akan ada, bermimpi kita ada 1000 Darul Hikmah 10 tahun yang akan datang insyaallah. Amin. Ketika keluarga besar Darul Hikmah ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, digiring orang-orang yang bertakwa itu masuk ke dalam surga Allah. Kiainya masuk pesantren, habis masuk pesantren masuk ke surga Allah. Wali-wali muridnya masuk ke dalam surga, bapak ibu yayasan masuk juga, santri-santrinya masuk. Antrian panjang. Pas antrian terakhir Ustadz Somad ditanya sama malaikat, dari Darul Hikmah? Tidak. Kenapa di sini? Pernah ceramah 4 kali. Masuk. Semua yang hadir di sini insya Allah mendapatkan syafaat orang-orang soleh insya Allah. Walaupun dia tak ada hubungan dengan yayasan, tak ada hubungan dengan ustadz, anaknya tidak di sini, dia datang saja mendengarkan pengajian.
karena orang beriman ketika disuruh masuk ke dalam surga, dia bertanya, ya Allah, mana saudaraku yang lain yang sama-sama ngaji dulu sama kami di Darul Hikmah, mana? Kata malaikat, mereka transit. Maka kata Allah, cari mereka, kalau ada imannya sebesar biji sawi, selamatkan dia, tapi tetap istiqamah. Jangan gara-gara saya katakan ada sapaan orang beriman lalu balik dari sini tak sembahyang. Besok pagi tanya, kau sembahyang subuh tadi? Tidak. Kenapa? Insya Allah diselamatkan kawan-kawan nanti. Ini kebaikan-kebaikan yang mesti kita sampaikan. Tadi saya mulai ceramah jam 1:15, sekarang jam 2:10, 1 jam kurang 5 menit. Saya ceramah di mana-mana tak pernah lebih dari 1 jam, karena itulah kekuatan saya.